Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Fauzia dengan NIM 12221000023. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengaruh obesitas pada perkembangan fisik motorik anak usia dini. Anak usia dini merupakan masa emas karena pada saat inilah anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat dan merupakan penting dalam penentuan masa tumbuh kembangnya. Perkembangan anak usia dini mencakup 6 aspek, salah satunya aspek fisik motorik. Dalam perkembangan fisik motorik anak, tubuh adalah penentu dalam anak dapat bergerak dan berkembang dengan baik atau tidak. Terdapat beberapa kasus terkait adanya hambatan pada perkembangan fisik motorik anak yang dipicu dari adanya masalah pemberian gizi dan nutrisi secara berlebih terhadap anak, sehingga menyebabkan anak overdosis atau sering disebut dengan obesitas. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian obesitas, faktor penyebab obesitas, pengaruh obesitas pada perkembangan fisik motorik anak, cara mengurangi berat badan, penanganan obesitas, upaya pencegahan dan tata pelaksanaan obesitas, dan kesimpulan. Yang pertama ada pengertian obesitas. Menurut Imam Masbikin 2008, istilah lain dikenal dengan istilah kelebihan gizi. Obesitas disebut juga dengan istilah kegemukan. Obesitas bermula dengan adanya 25 miliar sel lemak di dalam tubuh ketika anak dilahirkan. Jumlah sel-sel tersebut tidak akan berkurang dan bertambah jika anak memiliki kebiasaan makan yang berlebih sejak usia dini. Ukuran sel-sel lemak bertambah besar dari ukuran normal. Anak dikatakan mengalami obesitas manakala berat badannya melebihi standar 120% dari berat tubuhnya. Menurut WHO, obesitas adalah penumpukan lemak yang berlebih akibat ketidakseimbangan asupan energi atau energi intake dengan energi yang digunakan atau energi ekspenditur dalam waktu yang lama. Menurut hari 2022, obesitas adalah keadaan kelebihan lemak sebab adanya ketidakseimbangan antara asupan dengan pengeluaran energi dalam waktu lama sehingga terjadi penimbunan lemak yang dapat memberikan efek pada anak menjadi sulit bergerak karena keterbatasan ruang untuk menggerakkan otot-otot fisiknya. Kemudian yang kedua ada faktor penyebab anak mengalami obesitas. Masalah obesitas pada anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama ada faktor keturunan. Yang kedua, ketidakseimbangan antara energi yang diterima dan energi yang dikeluarkan. Yang ketiga, ada pola asuh orang tua. Yang keempat adalah makan makanan yang tidak sehat atau junk food. Yang ketiga, ada pengaruh obesitas terhadap fisik motorik anak. Obesitas dini sangat berpengaruh sekali pada perkembangan fisik motorik anak. Anak yang mengalami obesitas tentunya akan menghambat fisik motorik anak itu sendiri, seperti kelainan tonus otot, mudah merasa capek, gerak menjadi tidak fleksibel, terhambat ketika ingin bangun dari duduk. Karena hal inilah tentunya anak obesitas tidak kuat melakukan aktivitas fisik secara dalam waktu yang lama, cenderung lambat dalam melakukan sesuatu, serta akan mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Ini ada cara mengurangi berat badan pada anak. Yang pertama ada pola makan yang benar. Pemberian diet seimbang menurut Requirement Daily Allowances atau RDA merupakan prinsip pengaturan diet pada anak gemuk karena anak masih bertumbuh dan berkembang dengan metode food rules. Food rules itu sendiri yaitu dengan cara terjadwal dengan pola makan besar 3 kali sehari dan camilan 2 kali sehari yang terjadwal. Camilan diutamakan dalam bentuk buah segar. Selanjutnya ada lingkungan netral dengan cara tidak memaksa anak untuk mengonsumsi makanan tertentu dan jumlah makan ditentukan oleh anak. Yang kedua ada pola aktivitas fisik yang benar. Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan aktivitas fisik antara lain tidak meletakkan televisi, video game, atau komputer di kamar anak. Yang kedua, hindari penggunaan kendali jarak jauh atau remote control saat menggunakan perangkat elektronik. Yang ketiga, motivasi anak untuk bermain dan lebih mencintai permainan tradisional. Selanjutnya ada penanganan obesitas. Penanganan obesitas pada sang buah hati akan mengacu kepada pilar pencegahan obesitas. Pada umumnya, semua anak yang mengalami obesitas akan diminta menjalani terapi perubahan gaya hidup dengan cara
menerapkan pola makan gizi seimbang, mengubah gaya hidup menjadi lebih aktif, berkonsultasi dengan dokter spesialis anak dan spesialis gizi untuk mendapatkan keadaan dan kecukupan nutrisi anak yang menyeluruh, mengikuti terapi individu atau berkelompok untuk membantu mengubah perilaku dan menghadapi gangguan psikologis, yang terakhir mengikuti program terapi latihan fisik bagi yang membutuhkan. Selanjutnya ada upaya pencegahan. Yang pertama, ada sasaran pencegahan obesitas. Yang pertama ada pencegahan primer ditujukan untuk mencegah terjadinya obesitas pada anak. Yang kedua, pencegahan sekunder ditujukan agar anak penderita obesitas yang telah berhasil menurunkan berat badannya tidak mengalami kenaikan berat badan kembali. Yang ketiga, ada pencegahan tertier, yaitu segala upaya untuk mencegah peningkatan berat badan pada anak penderita obesitas yang tidak berhasil menurunkan berat badannya. Selanjutnya ada upaya pencegahan obesitas pada anak. Yang pertama, kenalkan anak pada berbagai jenis makanan yang bergizi. Sejak pertama kali memberi makan pendamping ASI, kenalkan anak pada berbagai jenis makanan yang bergizi secara konsisten. Selalu hadirkan buah dan sayur dalam menu makan dan camilan anak setiap harinya. Yang kedua, pastikan anak makan makanan yang teratur. Yang ketiga, batasi makan makanan manis. Yang keempat, olahraga rutin. Yang kelima, ada tidur yang cukup. Tidur yang cukup penting untuk tumbuh kembang anak dan juga bisa mencegah obesitas. Durasi tidur yang disarankan untuk mencegah obesitas sesuai dengan usianya antara lain usia 1-3 tahun, 12-14 jam sehari. Usia 3 tahun sampai 5 tahun, 11-13 jam sehari. Usia 5-12 tahun, 10-11 jam per hari. Usia 12-18 tahun, sekitar 8,5 jam per hari. Selanjutnya ada penata laksanaan obesitas. Tujuan utama dalam penata laksanaan obesitas pada anak jelas berbeda dibanding dengan pada orang dewasa, yaitu hanya untuk memperlambat laju kenaikan berat badan yang pesat dan tidak melakukan diet yang terlalu ketat dan tetap sesuai dengan laju pertumbuhannya. Cara pengaturan diet pada setiap rentang pertumbuhan antara lain yang pertama, pada bayi. Diet yang sesuai adalah dalam memberikan asupan makanan sesuai dengan kebutuhannya, yaitu untuk bayi kurang dari 6 bulan 110 kcal per kilogram berat badan per hari, dan untuk bayi lebih dari 6 bulan 90 kcal per kilogram berat badan per hari. Yang kedua ada untuk anak prasekolah. Diet seimbang pada anak sekolah masih sama tujuannya untuk memperlambat kenaikan berat badan dengan cara memberikan diet seimbang 60 kcal per kilogram per hari, atau bisa juga dengan mengganti sumber makanan dari makanan keluarga dengan porsi kecil dan menghindari makanan mengandung kalori tinggi. Yang ketiga ada anak usia sekolah. Tujuan diet seimbang pada anak usia sekolah sedikit berbeda, yaitu berusaha dengan mempertahankan berat badan anak dan menaikkan tingginya. Diet yang diberikan adalah sekitar 1.200 kcal per hari atau sekitar 60 kcal per kilogram berat badan per hari. Aktivitas fisik perlu didorong, baik secara mandiri atau berkelompok. Akhir ada kesimpulan, anak yang mengalami obesitas akan mempengaruhi perkembangan fisik motorik sehingga terdapat pengaruh negatif pada perkembangan fisik motoriknya berupa masalah fisik, masalah psikis, dan masalah kesehatan. Oleh karena itu, perlu adanya energi yang seimbang, pola asuh yang tepat, stimulasi tepat pada daerah proksimal atau daerah dengan perkembangan motorik kasar, dan terakhir asupan makan yang tepat untuk diterapkan kepada anak dengan rentang usia 3-5 tahun, dan dibutuhkan kerjasama dalam penanganan masalah obesitas yang terjadi pada anak usia dini dengan melihat dari berbagai aspek, sehingga apabila ingin melakukan perubahan gaya hidup, maka tekankan pada perubahan perilaku makan anak dan aktivitas fisik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.